Dulu, kita diajarkan bahwa semakin banyak aset yang dimiliki, semakin kaya kita. Rumah besar, mobil mewah, deposito di bank, semua dianggap tanda kemakmuran. Tapi sekarang, coba lihat lebih dekat. Banyak dari apa yang dulu kita sebut aset, kini justru menjadi beban. Dunia berubah, ekonomi juga. Yang dulu dianggap pasti untung, sekarang belum tentu bertahan. Di tengah inflasi yang naik, bunga pinjaman yang tinggi, dan daya beli yang menurun, kita dipaksa untuk berpikir ulang. Apakah aset yang kita miliki benar-benar menguntungkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas satu persatu aset-aset yang dinilai sudah tidak lagi menguntungkan di tahun sekarang menurut pandangan para ekonom dan investor modern. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel Logika Hati, kita belajar memahami dunia bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan kesadaran. Mari kita mulai. Perubahan paradigma aset. Kawan, dulu kita tumbuh dengan pandangan bahwa memiliki aset fisik seperti rumah, tanah, atau mobil adalah simbol kesuksesan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak aset yang bisa kita genggam, semakin aman masa depan kita. Namun, zaman terus berubah. Dunia bergerak cepat, nilai uang berputar semakin dinamis, dan definisi aman kini tak lagi sama. Banyak orang yang dulu menganggap rumah sebagai investasi terbaik, kini mulai menyadari bahwa tidak semua aset fisik memberikan keuntungan yang nyata di era modern. Paradigma tentang aset sedang bergeser. Kalau dulu punya adalah segalanya, kini mengalirkan menjadi kata kunci baru. Kita tidak lagi hidup di zaman di mana kepemilikan menjadi satu-satunya ukuran kekayaan. Kini arus kas, likuiditas, dan kemampuan aset menghasilkan nilai baru jauh lebih penting daripada sekedar memiliki sesuatu yang diam di tempat. Mari kita ambil contoh sederhana, rumah. Dulu, rumah dianggap aset paling berharga. Tapi sekarang, banyak orang membeli rumah bukan untuk ditempati, melainkan untuk dijual kembali atau disewakan. Sayangnya, pasar tak selalu berjalan sesuai harapan. Harga yang stagnan, pajak yang naik, biaya perawatan yang terus berjalan, dan daya beli masyarakat yang melemah membuat rumah tak lagi sekuat dulu dalam memberikan keuntungan. Akibatnya, rumah yang seharusnya menjadi sumber rasa aman malah berubah jadi beban finansial. Hal yang sama juga terjadi pada aset lain seperti mobil. Dulu, memiliki mobil dianggap prestis. Kini dengan harga bahan bakar yang naik, biaya servis, pajak, dan depresiasi nilai yang cepat, mobil seringkali lebih mirip kewajiban daripada aset. Apalagi di kota besar di mana transportasi umum atau layanan berbagai kendaraan semakin efisien, banyak orang mulai sadar. Yang penting adalah mobilitas, bukan kepemilikan. Inilah tanda-tanda perubahan besar dalam cara pandang terhadap aset. Aset yang baik bukan hanya yang bisa kita lihat dan sentuh, tapi yang bisa bekerja untuk kita. Aset yang bergerak, yang mengalirkan manfaat, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Aset yang memberi kebebasan bukan sekedar rasa bangga karena memilikinya. Para ekonom dan investor modern kini lebih menilai aset berdasarkan fungsinya dalam menciptakan arus kas, bukan hanya nilainya di atas kertas. Mereka lebih suka aset yang liquid, mudah dicairkan, mudah diputar, dan bisa memberikan imbal hasil yang realistis, bukan aset yang besar tapi beku. Mereka menghindari apapun yang membatasi fleksibilitas finansial, karena di dunia yang serba cepat ini, kelincahan jauh lebih penting daripada ukuran. Kawan, perubahan paradigma ini bukan berarti rumah, tanah, atau barang fisik menjadi tidak berguna. Bukan. Tapi kini kita ditantang untuk lebih bijak. Kita harus bertanya, apakah aset ini membantu kita tumbuh atau justru mengikat kita di tempat? Apakah ia memberi kita kebebasan atau malah menciptakan kecemasan? Banyak orang kini mulai beralih pada aset digital, aset pengetahuan, dan aset jaringan, sesuatu yang bisa tumbuh, bergerak, dan menyesuaikan diri dengan zaman. Ilmu, pengalaman, dan kemampuan menghasilkan nilai kini menjadi aset yang lebih bernilai daripada sekedar benda mati. Sebab, dunia kini tidak hanya menilai apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita lakukan dan seberapa cepat kita bisa beradaptasi.
Inilah inti dari perubahan paradigma aset. Dunia baru menuntut kita untuk tidak sekedar menimbun, tapi mengalirkan. Tidak sekedar memiliki, tapi mengembangkan. Tidak sekedar menyimpan, tapi memutar. Karena di era modern, aset sejati bukan hanya tentang apa yang kita punya, tapi tentang seberapa banyak hal yang bisa terus tumbuh dari apa yang kita kendalikan. Jadi kawan, saat kau melihat asetmu hari ini, jangan hanya tanyakan berapa nilainya. Tanyakan juga apa manfaatnya. Karena nilai sejati bukan diukur dari harga, tapi dari arah pergerakannya. Dunia telah berubah, kini saatnya kita juga ikut menyesuaikan cara pandang kita terhadap apa yang disebut aset. Daftar aset yang mulai kurang menguntungkan. Kawan, setelah kita memahami bahwa paradigma tentang aset telah berubah, kini saatnya kita menengok satu persatu jenis aset yang dulu dianggap sebagai harta emas, namun kini perlahan kehilangan kilaunya. Ini bukan tentang menakut-nakuti atau menyalahkan masa lalu, tapi tentang membaca zaman dengan lebih jujur. Karena dalam dunia yang terus bergerak, sesuatu yang dulu menguntungkan bisa saja kini berubah jadi beban yang diam-diam menguras tenaga dan dompet kita. Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang tenang dan pikiran terbuka. 1. Properti pribadi, rumah tinggal yang tidak produktif. Dulu, rumah adalah simbol keberhasilan. Tapi di zaman sekarang, rumah pribadi yang tidak disewakan atau tidak menghasilkan arus kas seringkali menjadi liability, bukan aset. Pajak bumi dan bangunan, biaya listrik, perawatan, kebocoran, cat dinding, perbaikan atap, hingga perabotan, semuanya menambah biaya bulanan tanpa memberikan pemasukan. Apalagi jika rumah itu dibeli dengan utang jangka panjang. Bunga yang menumpuk bisa membuat nilai aset yang tampak besar di atas kertas justru menjadi lebih mahal dari nilainya yang sebenarnya. Ditambah lagi pasar properti yang stagnan di beberapa kota membuat menjual rumah menjadi proses panjang dan melelahkan. Kawan, bukan berarti rumah tidak penting, tapi penting bagi kita untuk memahami bahwa rumah tinggal bukanlah investasi jika ia tidak menghasilkan apapun selain rasa nyaman. 2. Mobil pribadi yang jarang digunakan. Di masa lalu, mobil identik dengan kebebasan dan status. Namun sekarang banyak ekonom menilai mobil sebagai aset yang nilainya terus turun sejak hari pertama keluar dari showroom. Depresiasinya bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun, bahkan sebelum kita menempuh 10.000 km. Tambahkan biaya servis rutin, bahan bakar, pajak kendaraan, dan asuransi, semuanya membuat mobil menjadi salah satu aset yang paling boros dalam jangka panjang. Apalagi di kota besar yang macet, di mana waktu habis di jalan dan transportasi umum makin mudah diakses. Ingat kawan, yang penting bukan memiliki kendaraan, tapi memiliki akses terhadap mobilitas. 3. Barang koleksi fisik, antik, lukisan, mainan langka. Ada masa di mana barang koleksi menjadi simbol prestis dan investasi jangka panjang. Namun, kini pasar barang koleksi semakin sempit dan sulit diprediksi. Tidak semua barang koleksi punya nilai jual tinggi. Banyak orang membeli dengan emosi, bukan perhitungan. Dan ketika ingin menjual, pasar seringkali tidak seramai yang dibayangkan. Nilainya bisa sangat bergantung pada tren, selera, bahkan hype sementara. Dan ketika tren itu hilang, nilai koleksi bisa anjlok tanpa peringatan. Jika tidak dipasarkan dengan cermat, koleksi bisa berubah menjadi batu nisan uang. Terlihat mewah, tapi membeku di lemari. 4. Emas perhiasan. Emas batangan masih banyak dianggap aman. Namun emas perhiasan yang sering dibeli karena keindahan, bukan nilai logamnya, seringkali justru merugikan. Ketika membeli, kita membayar ongkos desain dan margin toko. Namun ketika menjual, nilai itu tak dihitung lagi. Akibatnya, harga jualnya jauh di bawah harga beli. Emas memang tahan inflasi, tapi jika bentuknya perhiasan, keuntungannya tak seindah yang dikira. 5. Bisnis fisik tanpa adaptasi digital. Dulu, membuka toko dianggap puncak kemandirian finansial. Tapi kini banyak toko tutup karena kalah oleh platform online. Biaya sewa, pegawai, dan operasional yang tinggi bisa membuat margin keuntungan menipis, terutama jika tak diimbangi pemasaran digital. Dunia usaha kini menuntut fleksibilitas dan inovasi. Bisnis yang tak mau menyesuaikan diri dengan era digital perlahan akan ditinggalkan. 6. Tanah di lokasi sepi atau tak produktif. Banyak orang bangga punya tanah luas.
Tapi tanah yang tak bisa dimanfaatkan, jauh dari akses atau tak disewakan hanya menjadi aset tidur. Ya memang tak berkurang, tapi juga tak menghasilkan. Bahkan, bisa jadi beban karena pajak tahunan dan resiko sengketa jika dibiarkan lama tanpa pengawasan. Kawan, daftar ini bukan untuk membuat kita takut memiliki aset fisik, tapi untuk mengingatkan bahwa aset sejati bukan yang diam, melainkan yang tumbuh. Dunia telah berubah. Yang dulu jadi kebanggaan, kini bisa menjadi beban. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu meninjau ulang aset yang kita miliki. Apakah mereka membantu kita tumbuh atau justru memperlambat langkah kita? Ingatlah kawan, aset yang baik bukan hanya terlihat bernilai, tapi juga memberi kebebasan, arus kas, dan ketenangan hati. Aset modern yang lebih menguntungkan. Kawan, setelah kita membahas aset-aset yang mulai kehilangan nilai dan daya tariknya, sekarang saatnya kita membuka mata terhadap peluang baru. Dunia berubah, dan bersama perubahan itu, muncul pula bentuk-bentuk aset baru, yang mungkin tidak terlihat megah, tapi justru memberikan kebebasan finansial dan fleksibilitas yang dibutuhkan di era sekarang. Kekayaan hari ini tidak lagi diukur dari seberapa besar rumahmu, seberapa mewah mobilmu, atau seberapa banyak tanah yang kau miliki. Kekayaan modern adalah tentang seberapa besar kemampuanmu menciptakan arus kas, membangun nilai, dan beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak cepat. Mari kita bahas satu persatu aset modern yang kini mulai dipilih oleh para ekonom dan investor cerdas. 1. Aset pengetahuan dan keterampilan atau skill set. Di dunia modern, pengetahuan bukan sekedar kekuatan. Ia adalah aset paling liquid yang bisa kau bawa kemanapun. Dulu, orang berbondong-bondong mengumpulkan benda. Kini, mereka mengumpulkan ilmu. Karena di era digital, kemampuan menciptakan solusi, menulis, berbicara, bernegosiasi, menganalisis data, atau mengelola bisnis bisa menghasilkan lebih banyak daripada aset fisik manapun. Skill yang tepat bisa membuka pintu ke berbagai sumber penghasilan, menjadi konsultan, pembicara, pembuat konten, pelatih, atau bahkan wira swasta digital. Dan yang terpenting, skill tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan tidak terkena pajak. Ia tumbuh setiap kali kita menggunakannya. 2. Aset digital atau online business dan intellectual property. Internet telah mengubah cara kita melihat nilai. Kini, aset digital seperti blog, kanal YouTube, akun media sosial yang berkembang, website edukasi, atau toko online, semuanya bisa menjadi mesin penghasil uang. Konten yang bermanfaat bisa menghasilkan pendapatan pasif dari iklan, afiliasi, atau produk digital. E-book, kursus online, dan karya digital adalah aset modern yang tidak butuh gudang, tidak menurun nilainya, dan bisa dijual berkali-kali tanpa biaya tambahan. Bahkan hak cipta dari sebuah ide, desain, lagu atau video kini dihargai tinggi. Dunia digital memberi ruang bagi kreativitas untuk menjadi aset yang nyata. 3. Aset liquid, reksadana, saham, dan obligasi. Di masa lalu banyak orang takut dengan instrumen pasar modal. Namun kini, dunia investasi semakin transparan, mudah diakses, dan bisa dimulai dengan modal kecil. Saham dari perusahaan berkualitas, reksadana indeks, atau obligasi pemerintah bukan hanya alat spekulasi, tapi sarana untuk membangun kekayaan jangka panjang yang liquid dan fleksibel. Aset seperti ini memberikan potensi imbal hasil lebih tinggi daripada sekedar menabung, sekaligus melatih kita untuk memahami dinamika ekonomi. Kuncinya adalah belajar dan bersabar, karena pasar bukan tempat berjudi, melainkan tempat menanam hasil dari ilmu dan disiplin. 4. Aset relasi dan jaringan. Kawan, di dunia modern, siapa yang kau kenal bisa sama pentingnya dengan apa yang kau tahu. Jaringan relasi bukan sekedar kumpulan nama, tapi kumpulan peluang. Ketika kita membangun hubungan yang tulus, membantu tanpa pamrih, dan menjaga kepercayaan, kita sedang menanam benih yang bisa berbuah di masa depan. Banyak peluang besar datang bukan dari iklan atau promosi, tapi dari rekomendasi, kolaborasi, dan kepercayaan. Itulah mengapa jaringan sosial dan profesional kini dianggap sebagai salah satu aset paling berharga di dunia kerja dan bisnis modern. 5. Aset waktu dan kesehatan.
Ini dua aset yang sering diabaikan, padahal paling menentukan. Di dunia yang serba cepat, waktu adalah mata uang baru. Orang kaya modern bukan hanya yang punya banyak uang, tapi yang punya waktu untuk berpikir, beristirahat, dan menikmati hidup. Begitu pula kesehatan. Tubuh yang sehat membuatmu produktif, fokus, dan berenergi untuk menciptakan nilai. Banyak orang mengorbankan kesehatan demi mengejar uang, hanya untuk akhirnya menghabiskan uang demi membeli kesehatan kembali. Kawan, aset ini tidak bisa dibeli. Ia harus dijaga, karena ketika waktu dan tubuhmu habis, tak ada investasi yang bisa menggantikannya. 6. Aset spiritual dan mentalitas. Jangan remehkan kekuatan hati yang tenang. Di tengah dunia yang bising, kemampuan untuk tetap fokus, sabar, dan bersyukur adalah aset yang langka. Mentalitas positif, pikiran jernih, dan sikap tenang menghadapi perubahan membuat kita bisa melihat peluang di saat orang lain panik. Aset spiritual bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kesadaran bahwa hidup bukan sekedar mengejar angka, tapi makna. Kawan, inilah wajah baru dari kekayaan. Bukan lagi menimbun, tapi membangun. Bukan lagi menyimpan, tapi mengalirkan. Bukan lagi mengejar kepemilikan, tapi menciptakan nilai. Di masa lalu, orang sibuk mengukur luas rumahnya. Kini, orang bijak mengukur luas wawasannya. Di masa lalu, orang bangga punya banyak barang. Kini, orang bijak bangga karena bisa bebas memilih. Karena sejatinya, kekayaan modern bukan tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa banyak yang kau pahami, kau kembangkan, dan kau bagikan. Paradigma baru, investor modern. Kawan, dunia investasi hari ini sudah tidak lagi sama seperti 2 dekade lalu. Jika dulu orang menilai aset dari seberapa besar bentuknya, seberapa mahal harganya, dan seberapa megah tampilannya, kini semua itu mulai kehilangan maknanya. Investor modern tidak lagi terpukau oleh kemewahan, tapi oleh efisiensi. Mereka tidak lagi mengejar gengsi, tapi arus kas. Mereka tidak lagi menimbun benda, tapi mengalirkan nilai. Paradigma baru dalam dunia investasi lahir dari perubahan besar di dunia nyata. Globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi ekonomi. Semua itu memaksa cara berpikir lama untuk beradaptasi. Dulu, orang kaya adalah mereka yang memiliki banyak properti. Sekarang, orang kaya sejati adalah mereka yang punya kebebasan waktu, arus kas stabil, dan kemampuan mengambil keputusan tanpa tekanan. Inilah wajah baru seorang investor modern, tidak silau pada bentuk, tapi fokus pada fungsi. 1. Dari kepemilikan ke aksesibilitas. Investor modern memahami bahwa memiliki segalanya bukan lagi kunci kesejahteraan. Justru, terlalu banyak kepemilikan bisa menjadi beban. Kini, yang lebih penting adalah akses. Misalnya, daripada membeli mobil mahal yang nilainya terus turun, investor modern memilih menyewa ketika dibutuhkan dan mengalokasikan sisa uangnya ke instrumen yang bisa tumbuh. Daripada membeli kantor fisik, mereka membangun bisnis berbasis digital yang bisa beroperasi dari mana saja. Prinsipnya sederhana, tidak semua yang bisa dibeli harus dimiliki. Kadang, kebebasan justru datang dari kemampuan untuk tidak terikat. 2. Dari aset fisik ke aset produktif. Investor lama sering mengejar aset yang bisa disentuh, rumah, tanah, logam mulia. Tapi investor modern tahu, aset sejati adalah yang bisa menghasilkan, bukan sekedar dipajang. Mereka lebih fokus pada cash flow, bukan status. Misalnya, memiliki warung kopi kecil yang stabil keuntungannya seringkali lebih bijak daripada punya rumah mewah yang kosong tanpa penyewa. Investor modern menilai aset bukan dari bentuknya, tapi dari fungsinya. Apakah ia bisa bekerja untukku ketika aku sedang tidur? Jika jawabannya ya, maka itu aset sejati. 3. Dari spekulasi ke edukasi. Zaman dulu, banyak orang membeli aset hanya karena ikut-ikutan atau karena katanya untung. Tapi investor modern tak lagi bergerak dengan desas-desus. Mereka belajar, membaca laporan keuangan, menganalisis tren, dan memahami risiko. Baginya, setiap rupiah yang ditanamkan harus punya alasan yang jelas. Mereka sadar bahwa ketidaktahuan adalah biaya termahal di dunia investasi.
Karena itu, mereka tak segan menginvestasikan waktu dan tenaga untuk belajar, karena pengetahuan adalah aset pertama yang harus dimiliki sebelum uang bekerja. 4. Dari kejar cepat kaya ke konsistensi. Investor modern juga tidak lagi tergoda janji manis cepat kaya. Mereka paham kekayaan sejati dibangun dengan waktu, bukan keberuntungan. Mereka tidak terburu-buru, tapi disiplin. Mereka lebih menghargai pertumbuhan 10% yang konsisten setiap tahun daripada keuntungan 100% yang penuh risiko. Bagi mereka, investasi bukan perlombaan kecepatan, tapi maraton kesabaran. Karena mereka tahu, kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali pergi dengan cara yang sama. 5. Dari ego ke strategi. Di masa lalu, banyak orang membeli aset untuk memuaskan ego. Mobil mewah, rumah besar, atau proyek yang mengesankan teman. Tapi investor modern tahu, tujuan utama investasi bukan pamer, melainkan bertumbuh. Mereka tidak peduli jika orang lain tidak tahu seberapa besar portofolionya. Mereka tahu, angka di rekening lebih penting daripada penilaian orang. Investor modern juga tidak malu menjual aset yang tidak lagi produktif. Bagi mereka, keputusan finansial bukan soal perasaan, tapi perhitungan. Melepas sesuatu bukan berarti kalah, tapi justru tanda bahwa mereka memahami arah pertumbuhan. 6. Dari fokus keuntungan ke dampak. Paradigma baru juga membawa kesadaran sosial. Investor modern mulai menilai investasi bukan hanya dari return, tapi juga impact. Mereka bertanya, apakah uangku membantu menciptakan nilai bagi orang lain? Banyak dari mereka kini beralih ke bisnis berkelanjutan, investasi hijau, dan usaha sosial. Karena mereka sadar, keuntungan terbesar adalah yang tumbuh seiring dengan kebaikan yang ditanam. Kawan, inilah cara berpikir baru yang kini dipegang oleh para investor modern. Mereka tidak hanya ingin kaya, tapi juga merdeka. Tidak hanya ingin untung, tapi juga tenang. Tidak hanya ingin besar, tapi juga bertumbuh dengan makna. Paradigma ini mengajarkan kita bahwa dunia telah berubah. Yang dulu dianggap jalan pasti menuju kesejahteraan, kini bisa jadi jebakan. Dan yang dulu diremehkan justru menjadi fondasi baru kekuatan finansial. Maka, jangan takut berubah. Jadilah investor modern yang bijak, yang belajar, yang sabar, dan yang tahu kapan harus menanam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Karena sejatinya, investasi terbaik bukan hanya soal menambah angka di rekening, tapi juga menumbuhkan kedewasaan di hati. Kawan, kita telah berjalan cukup jauh dalam pembahasan panjang ini. Dari awal, kita membahas bagaimana dunia berubah, bagaimana definisi aset kini tak lagi sama seperti masa lalu. Dulu, aset dinilai dari seberapa besar bentuknya, seberapa mahal nilainya, dan seberapa mewah tampilannya. Tapi kini, kita menyadari satu hal penting. Aset sejati bukan soal bentuk, melainkan manfaat. Bukan soal jumlah, melainkan arah. Bukan soal apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa terus tumbuh dari apa yang kita kendalikan. Dunia modern menuntut kita untuk berpikir lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih sadar terhadap perubahan. Jika dulu kita bangga menimbun, kini kita belajar untuk mengalirkan. Jika dulu kita sibuk mengumpulkan benda, kini kita berusaha menanam nilai. Karena kekayaan sejati bukan datang dari seberapa banyak kita punya, tapi dari seberapa bijak kita mengelolanya. 1. Waktu untuk meninjau ulang aset kawan. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk meninjau ulang aset yang kau miliki. Lihatlah sekelilingmu dan tanyakan dengan jujur, apakah semua ini benar-benar bekerja untukku atau justru aku yang bekerja keras untuk mempertahankannya? Pertanyaan sederhana ini seringkali membuka mata. Karena banyak orang yang terjebak dalam ilusi kepemilikan, terlihat kaya dari luar, tapi di dalam penuh beban finansial dan kecemasan. Jangan takut meninjau ulang, jangan takut melepaskan apa yang tidak lagi tumbuh. Dalam dunia modern, melepaskan bukan berarti kalah. Kadang itu justru langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sejati. 2. Kekayaan sejati adalah ketenangan. Kekayaan sejati bukan soal angka di rekening, tapi rasa tenang di dada. Investor modern tahu, apapun bentuk asetnya, jika tidak memberi ketenangan, maka nilainya patut dipertanyakan.
Apa gunanya punya rumah besar jika tiap bulan harus pusing bayar cicilan? Apa gunanya punya mobil mewah jika takut rusak setiap kali keluar garasi? Kawan, aset yang bijak adalah yang membuatmu tidur nyenyak, bukan yang membuatmu cemas setiap malam. Jangan biarkan gengsi mengendalikan strategi. Ingatlah, hidup ini bukan perlombaan pamer, tapi perjalanan untuk menemukan makna dan keseimbangan. 3. Bangun aset yang bergerak, bukan yang membebani. Kita telah membahas aset modern, pengetahuan, keterampilan, jaringan, digital property, hingga kesehatan dan waktu. Semua itu tak selalu tampak dari luar, tapi dampaknya nyata. Aset seperti inilah yang akan membantumu bertahan di zaman yang penuh ketidakpastian. Ketika dunia berubah, aset pengetahuan bisa menuntunmu mencari arah baru. Aset keterampilan bisa memberimu pintu rezeki baru. Dan aset spiritual bisa menjaga jiwamu tetap tenang saat badai datang. Jadi, mulai hari ini kawan, fokuslah membangun aset yang bisa bergerak, yang bisa berkembang, dan yang bisa bekerja untukmu, bahkan ketika kamu beristirahat. 4. Belajar, beradaptasi, dan terus bertumbuh. Kekayaan bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Ia tumbuh dari kesadaran. Kesadaran untuk belajar, untuk beradaptasi, dan untuk tidak berhenti bertumbuh. Di dunia yang berubah secepat ini, yang tak mau belajar akan tertinggal. Yang menolak berubah akan tergilas. Tapi yang mau membuka pikiran, membaca tanda-tanda zaman, dan terus memperbaharui ilmunya, merekalah yang akan memimpin masa depan. Ingatlah kawan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Setiap langkah kecil menuju pemahaman baru adalah investasi paling berharga dalam hidupmu. Dan sebelum kita akhiri pembahasan panjang ini, izinkan aku mengajakmu untuk terus belajar bersama. Jika kau merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jika kau ingin terus memperdalam cara berpikir yang logis, jernih, dan menenangkan hati, maka berlanggananlah ke channel Logika Hati. Di sana, kita akan terus berbagi refleksi seperti ini, bukan sekedar soal uang, tapi juga soal makna. Bukan hanya tentang aset di dunia luar, tapi juga tentang aset di dalam diri. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita bertumbuh bersama. Pelan, tapi pasti. Karena di dunia yang semakin bising, kita butuh lebih banyak ruang untuk berpikir dengan logika dan hidup dengan hati.